Eh, Berbicara tadi kan kita bahas bagaimana menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif ya. Eh, saya ingat dulu Pak waktu masih jadi siswanya Bapak, saya pernah disuruh bikin eh, laporan fisika itu dalam bentuk novel. Ya. Apakah masih dilanjutkan sampai Iya. sekarang? Dan bagaimana pelaksanaannya itu Pak, Iya. di sini? Jadi setelah mereka melakukan percobaan beberapa kali, katakanlah biasanya percobaan ke-7 atau ke-8 atau ke-9, itu dia harus ubah dalam bentuk novel, di mana laporan praktikum fisika itu yang terdiri dari kajian-kajian ilmiah yang terdiri dari beberapa bab, itu akan semua dimodifikasi atau dimetamorfosiskan menjadi novel yang menarik untuk dibaca oleh semua orang. Iya, mungkin contohnya seperti Iya. ini. Iya. Dimana contohnya seperti itu. Judulnya sendiri dia akan berikan judul tapi tidak keluar dari konsep-konsep fisika itu sendiri. Katakanlah perbedaan energi serap benda berwarna dalam pembelajaran termodinamika. Itu bisa saja dia ubah judulnya menjadi warna yang indah, warna-warni yang indah. Bisa saja judulnya itu, karena ada berbicara tentang perbedaan energi serap benda berwarna. Jadi ada beberapa warna botol yang disiapkan untuk diuji. Botol-botol ini akan menyerap energi sesuai warnanya. Sehingga bisa diberi judul warna-warni yang indah dalam belajar fisika. Bisa aja dia punya judul itu. Dan jujur saja Pak Luki, bahwa kadang saya tidak pernah terpikir kata-kata yang ditulis adik-adiknya di situ sesuatu yang menarik, yang sangat indah, dan seolah-olah mereka ini tidak terbebani, tidak terbebani dengan pelajaran fisika, kayak asik mereka. Jadi seolah-olah mereka ini berada dalam sebuah suasana yang tidak terbebani dengan pelajaran fisika, sehingga fisika itu menarik, indah, dan mengasihkan. Dan selain itu mungkin juga sekaligus juga belajar seni. Belajar seni. Jadi di dalam proses belajar fisika seperti ini banyak hal yang tanpa sadar yang baik-baik itu terpenuhi atau tergali. Jadi yang pertama, mereka itu kita membantu guru-guru bahasa Indonesia menulis tulisan ilmiah, membuat tulisan ilmiah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu juga akan memetamorfosiskan ini tulisan ilmiah yang angker dan mengerikan menjadi novel yang indah dan mengasihkan. Sesuatu yang sangat mengasihkan, indah, menarik, dan mengasihkan. Sehingga semua orang bisa membacanya, tidak terfokus pada orang-orang yang belajar sains. Bisa saja dari sastra dia suka baca, karena dia sudah diubah dalam bentuk novel yang menarik untuk dibaca oleh semua orang. Dan termasuk orang-orang yang fobia terhadap pelajaran fisika ini pasti akan tertarik. Setelah ini misalnya ini ya ini ada novel ini judulnya Cuaca. Iya, Cuaca. Padahal isinya termodinamika, termometer. Isinya tentang bagaimana membahas itu termometer. Banyak hal yang bisa dituangkan dalam bentuk kata-kata yang sebenarnya merupakan bahasa halus, bahasa indah dari proses belajar fisika. Ada beberapa contoh itu yang bisa kita lihat dari adik-adiknya punya laporan.
itu bisa sudah bentuk dalam bentuk novel. Jadi misalnya ini contohnya ya, ini Nah. di cuaca. Ya. Nah, jadi dia itu isinya di kata pengantarnya itu dia tuliskan curahan hati. Padahal ini maksudnya kata pengantar. Nah, ini dia laporannya. Ini laporannya yang sampai tebal segini, karena mereka tulis, dan ini bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang telah terbangun menjadi telaten, siap untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi dengan kualitas yang baik. Banyak laporan kita di sini laporan anak-anak kita di sini yang sangat menyenangkan untuk kita baca. Jadi hampir saja tidak ada waktu untuk bersantai, karena begitu banyak laporan yang harus diperiksa. Dan proses pemeriksaannya juga itu pasti menyenangkan, Pak, karena sambil membaca sesuatu yang sangat menarik. Menarik, ya. Jadi ini juga novel Aksara Tanpa Suara. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Itu juga adalah karyanya adik-adiknya yang begitu hebat. Jadi ini ya, kata pengantarnya dia ganti jadi Sapaku. Ya. Terus daftar isinya dia ganti jadi catatan pena. Ya. Nah, jadi intinya bagaimana mengubah sesuatu yang sesuatu yang mengerikan menjadi menyenangkan. Jadi sama ini perihal rindu. Ya. Perihal rindu, sesuatu yang hampir tidak terpikir. Iya. Judul ini perihal rindu, padahal itu berisi gagasan fisika di dalamnya. Wah. Dan secara tidak langsung juga ketika kita membaca karya yang begitu luar biasa ini, kita juga belajar fisika. Karena di dalamnya ada teori yang pasti secara tidak sadar kita juga akan baca dan pasti akan menyenangkan ya. Ya, ini adalah salah satu inovasi pembelajaran yang sangat luar biasa yang mungkin bisa dicontoh ya. Jadi bisa jadi motivasi untuk bisa menjadi keputusan menteri. Ya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa inilah sebenarnya esensi dari Merdeka Belajar. Iya. Ini esensi Merdeka Belajar. Coba ini lagi. Nah, ini. Cerita. Sepotong cerita tentang dunia. Wow, luar biasa itu novel yang mereka ubah dari laporan praktik awal sebuah perjalanan, dan ini bahasanya sangat novel sekali ya ini. Terus Aroma Karsa untuk matamu. Nah, ini yang kalau di karya ilmiah itu kan ditulis daftar gambar. Iya. Nah, itu dia ganti jadi untuk matamu. Nah, iya. Ini luar biasa. Jadi ada banyak hal yang tidak terduga yang dia tuliskan. Oke, ini pasti akan bisa menjadi satu gagasan yang baik untuk dikembangkan ke depan. Dan inilah konsep Merdeka Belajar. Ya. Jadi sebelum Bapak Menteri menyampaikan Merdeka Belajar, kita sudah menggagas Merdeka Belajar. Ya. Karena ini menyenangkan buat mereka. Mereka kayak senang banget lah kalau gitu. Yeah. Mereka membuat tulisan-tulisan yang sangat menyenangkan buat mereka. Jadi hampir tidak bisa dibahasakan. Yeah. Bahwa
mereka sangat senang belajar. Ini black hole. Nah, itu. Jadi ini semua adalah wujud dari mereka merdeka belajar. Ya, jadi mungkin makna dari merdeka belajar itu maksudnya adalah bagaimana ketika siswa senang belajar. ya senang belajar, tidak ada beban. Tidak ada beban. Ya, karena selama ini mungkin ada hal-hal yang membebani ketika ini dipaksakan. Iya. Nah, tetapi dengan ini, ini luar biasa sekali ya ini. Jadi Begitu banyaknya ini, mungkin satu angkatan ini Pak ya. Satu angkatan ini yang sudah tamat ini. Jadi ini lagi cahaya di balik jiwa. Wah, Ini saya tidak tahu dari mana dia membaca sehingga dia bisa mewujudkan bahasa kayak gitu. Iya. Artinya mereka ini punya nilai punya bakat sastra yang luar biasa juga ya. Bagaimana melampiaskan potensi sastra yang ada dalam dirinya. Lalu kelebihannya ini karena ada semacam panduan yang mereka bisa pakai untuk sukses menyusun novel ini karena panduannya dari laporan lengkap praktikum fisikanya. Oh iya, berarti jadi ketika kata pengantar sudah ada panduannya. Dan ini juga bisa menjadi referensi untuk guru-guru bahasa Indonesia bahwa untuk membuat sebuah novel itu perlu ada panduan. Iya. Panduan mereka ini laporan lengkapnya. Jadi ketika dia masuk pada kata pengantar, mungkin dia tidak tuliskan kata pengantar tapi tetap mengandung konsep-konsep kata pengantar. Kata pengantar mungkin untuk ini dia bilang dia katakan dia buat menjadi bahasa yang lebih sastrawan. Mungkin segala sesuatu dimulai dengan bersyukur. Wah. Itu judulnya, padahal itu kata pengantarnya. Nah, lalu daftar isinya dia tidak tulis daftar isi, tapi judul daftar isi itu ditulis perlu kerja keras, padahal itu daftar isi. Ya, itu. Ya. Daftar gambar dia tidak tulis daftar gambar, tapi dia tulis perjuangan memiliki banyak tantangan. Itu daftar gambar. Daftar lampiran dia tidak tulis daftar lampiran, tapi dia tulis buah harapan. Karena apa? Di tabel ini adalah hasil percobaannya. Jadi buah dari hasil percobaannya itu dalam bentuk tabel. Tabel dari percobaannya itu ditulis dalam bentuk tabel dan dibuat dalam daftar tabel itu ditulisnya buah harapan. Jadi sungguh menarik dari mereka ini bisa membuat tulisan-tulisan yang sangat menyenangkan dan sebagai implementasi bahwa mereka ini tidak terbebani belajar fisika. Jadi fisika adalah sesuatu yang menarik dan mengasihkan. Nah, untuk informasi juga buat yang belum kenal dengan Pak Hari Senjaya ini, beliau ini adalah penggagas dari alat ukur energi serap benda berwarna, dan alat ini sudah mendapat banyak penghargaan, termasuk juga sudah dipamerkan di depan Pak Presiden. Beberapa waktu yang tahun berapa itu? 2018. Dan itu sangat luar biasa, inovasi yang sangat luar biasa yang lahir dari laboratorium fisika yang mungkin ada di Mamasa. Nanti di video selanjutnya nanti kita akan bahas secara detail itu ya.